Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman elearning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPBJJ, Pokjar, atau sentra layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Nah, langkah berikutnya, lihat jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, Anda akan dapat memperkirakan berapa lama waktu belajar yang dimiliki hingga pelaksanaan ujian akhir semester. Teman-teman semua, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara saya mengatur waktu belajar di tengah padatnya aktivitas. Dan banyak yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu sulit untuk memperoleh nilai bagus dan sulit lulus tepat waktu. Saya buktikan hal itu tidak benar. Saya akan berikan rahasianya kepada Anda agar bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus di UT. Pertama, saya tanamkan tekad, motivasi, dan sifat disiplin. Saya targetkan harus lulus dalam sekian tahun, meskipun di UT tidak ada istilah drop out atau DO. Kedua, merancang strategi belajar yang tepat. Salah satunya dengan mengelola waktu belajar disesuaikan dengan kesibukan aktivitas sehari-hari. Saya membuat target belajar dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 2 jam untuk membaca buku materi pokok dari salah satu mata kuliah yang saya ambil.
Minimal saya tuntaskan membaca satu modul sembari mengerjakan latihan formatif dari setiap modul. Terkadang hingga 2 modul per hari untuk satu mata kuliah. Dengan cara ini, saya merasa lebih siap untuk mengikuti ujian akhir semester, baik itu ujian tertulis ataupun mengikuti sistem ujian online atau SUO. Hal tersebut mesti dilaksanakan secara disiplin. Patuhi jadwal yang dibuat, apalagi bagi teman-teman yang mengambil jumlah SKS maksimal, yaitu 24 SKS. Tentunya jadwal setiap orang akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang dimiliki. Ingat, kemandirian dan kedisiplinan adalah kunci sukses belajar di UT. Para mahasiswa baru UT, untuk menunjang kelancaran kuliah di UT, sudah disediakan juga berbagai materi pengayaan online. Nah, bagi teman-teman sebaiknya ini juga diakses. Apalagi teman-teman yang mengaku sebagai generasi milenial dan menjadi bagian dari lebih 300.000 mahasiswa UT saat ini. Mari berselancar di dunia maya. Kita bisa mengakses perpustakaan digital, sumber pembelajaran terbuka atau SUAKA, UT TV di YouTube, streaming UT Radio, guru pintar online, dan lainnya. Semuanya bisa diakses dengan masuk ke www.ut.ac.id. Setelah itu akan ada banyak menu dan submenu yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Teman-teman, jangan lupa juga untuk memanfaatkan layanan Office 365 dari Microsoft yang disediakan UT secara gratis. Teman-teman bisa membuat akun email e-kampus dan memanfaatkan berbagai fitur di Office 365. Sahabat semuanya, para mahasiswa baru UT, pesan saya, jangan lupa untuk mengikuti pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ yang merupakan satu kesatuan dengan OSMB ini. Pada PKBJJ tersebut, teman-teman akan diajarkan dan mempraktekkan bagaimana membuat target belajar setiap semester, juga akan belajar bagaimana cara membaca modul secara efektif dan merekam hasil membaca modul tersebut. Selamat menempuh studi di Universitas Terbuka. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa lagi. Station for all UT listeners, terima kasih Anda masih bersama saya Fatima Eva dan kita masuk ke tutorial udara untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai topik kita, model pengembangan kognitif menurut Piaget. Dan UT listeners, program tutorial udara ini merupakan program yang membahas materi perkuliahan melalui media radio. Jadi apabila Anda mempunyai pertanyaan atau tanggapan, silahkan Anda bisa komentar di kolom komentar YouTube yang saat ini juga sedang live ya. Dan untuk membahas topik kita kali ini, model pengembangan kognitif menurut Piaget, sudah hadir di studio Dr. Mukti Amini yang merupakan juga Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu, apa kabar hari ini? Iya, makasih Mbak Eva. Alhamdulillah baik.
Baik, terima kasih. Nah, Ibu Ning, kita hari ini bahas mengenai model pengembangan kognitif menurut Piaget. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana Piaget ini mengemukakan teori mengenai pengembangan kognitif, boleh saya tahu lebih dulu, Ibu, bagaimana tahap-tahap perkembangan kognitif yang terjadi pada anak? Iya, jadi memang kita sebenarnya sudah bahas tahap pengembangan kognitif itu ada beberapa ahli ya Mbak ya. Kemarin kita sudah bahas Vygotsky, terus sebelumnya lagi kita bahas Bloom. Nah sekarang kita bahas ini sebetulnya bapaknya kognitif ya, Piaget itu lebih mendasar lagi, tapi kita sengaja kita akhirkan karena supaya lebih detail gitu ya. Yang menarik sebelum sampai ke kita bahas siapa teorinya, kita bahas siapanya dulu mungkin nih ya, si Mbah Piaget karena sekarang udah nggak ada gitu ya, jadi udah sepuh banget. Sebetulnya beliau itu bukan seorang ahli anak ya, bukan seorang ahli pendidikan juga, justru ahli biologi. Ya, ahli biologi. Jadi sebetulnya menarik kenapa kok kemudian dia tertarik kepada perkembangan kognitif. Tetapi memang pada dasarnya ya turunan barangkali ya, bapaknya sendiri juga salah satu peneliti atau dosen di universitas gitu ya. Jadi memang dunianya dunia meneliti ya. Lahirnya di Swiss Agustus 1896. Jadi udah tahun jemput banget ya. Orangnya ganteng, tapi saya nggak lampirkan fotonya ya. Ini menarik bagaimana seorang ahli biologi justru tertarik mengemukakan atau mencari tahu tentang perkembangan kognitif. Anak. Iya, kognitif. Ya, jadi sebetulnya biasa itu nggak mengkhususkan diri ke anak sih. Sebetulnya dia bukunya itu Theory of Mind itu dia menjelaskan dari bayi sampai dengan dewasa. Gitu. Cuma karena memang konteks kita sekarang adalah PAUD, ya kita potonglah untuk tahap perkembangan kognitif untuk usia anak-anak aja. Gitu. Nah berarti kita akan fokus ke perkembangan kognitif anak di masa anak, yang mana bisa dibilang ini usianya rentang usianya berapa sampai berapa? Ya, karena kita bahas PAUD, ini kita bahas mungkin dari 0 nanti sampai dengan 5 tahun saja gitu ya. 0 sampai 5 tahun. Nah, berarti menurut Piaget ini apa nih Bu, perkembangan kognitif itu? Yang pertama kali disampaikan oleh Piaget, dia menyatakan bahwa jelas anak-anak itu bukan miniaturnya orang dewasa. Bukan orang dewasa kecil ya, dia punya cara berpikir yang berbeda, dia punya cara menyampaikan gagasan yang berbeda yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Ini yang kadang-kadang orang dewasa suka lupakan, masa gitu aja nggak ngerti gitu kan, padahal memang cara berpikirnya jauh di bawahnya gitu ya. Itu yang kemudian menjadi dasar pertimbangan terutama bagi kita para guru dan orang tua nanti bagaimana untuk menyikapi ucapan-ucapan anak. Ucapan itu kan pada dasarnya kan ungkapan dari gagasan kan, ungkapan dari pemikiran gitu, supaya tidak kesannya meremehkan atau kesannya kemudian menyamakan dengan orang dewasa, sehingga pendidikan itu memang berlangsung sesuai dengan tahap perkembangannya. Itu yang diutamakan ya dari Piaget ini terutama. Baik, berarti memang sudah terdapat perbedaan cara berpikir ya Bu, antara orang dewasa dan juga anak-anak. Apakah mungkin terbagi lagi menjadi tahapan-tahapan tertentu begitu? Ya, Piaget kemudian membagi tahap perkembangan kognitif itu menjadi 4. Ya, ada dari sensori motor sampai dengan formal operasional. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin sedikit menyampaikan tentang beberapa istilah yang memang sudah sering diperkenalkan oleh Piaget ya, yang memang jadi kalau ketemu istilah itu awalnya Piaget gitu. Yang pertama tentang skema. Ya, skema itu kalau kita kan skema itu kan bagan gitu ya. Tapi kalau menurut Piaget skema itu adalah ya bagan, tapi bagan di mental sini. Jadi representasi mental dari pengetahuan yang sudah masuk ke otak, itulah skema. Misalnya kalau untuk anak-anak dia tahu bahwa kalau mau makan itu masuknya ke mulut untuk bayi gitu ya, bukan ke hidung, bukan ke mata gitu. Itu sudah skema sendiri gitu ya. Nah, terus setelah skema, ini cara membangun pengetahuan menurut Piaget ya, tahapan-tahapannya yang dimulai dari skema. Kemudian ada yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi ini kemudian dibagi 2. Yang pertama asimilasi, ya itu dengan memasukkan informasi baru ke skema. Misalnya gini, anak kecil tadinya tahu kan kalau makan itu masuk mulut aja skemanya, taunya. Terus kemudian dikasih pisang yang kecil-kecil itu, pisang apa tuh namanya, yang imut-imut itulah. Dia masukkan ke mulut gitu kan. Mungkin mamanya langsung bilang, adik, kalau ini namanya pisang, kalau ini nggak boleh langsung masuk mulut, harus dikupas dulu.
diajari kan caranya dikupas. Dia dapatlah asimilasi di situ, memasukkan informasi baru. Oh, ternyata ada makanan yang bisa langsung masuk mulut, ada yang harus dikupas, nah, kan masuk ke sini. Nah, suatu saat dia dapat misalnya yang susah, mangga. Dia ingat, oh ini modelnya ada kulitnya, nggak digigit harus dikupas, dikupas, dikupas. Dia coba kupas pakai tangan, kan nggak berhasil. Ya. Nah, disitulah namanya akomodasi. Dapat lagi satu dari mamanya, oh kalau ini kupasnya nggak bisa pakai tangan, ini harus pakai pisau, ini ya mama kupaskan gitu ya. Nah, proses adaptasi itu ada informasi baru, terus kemudian ada informasi baru lagi, nanti membentuk skema baru, yang ketika skema itu sudah duduk di sininya, itu yang disebut dengan equilibrium. Jadi sudah dapat informasi baru lagi, informasi baru. Semakin kita dewasa, tentu skemanya semakin ruwet ya, dengan semakin banyak informasi yang masuk ke pikiran kita, gitu. Oke, berarti kalau kita berbicara, saya ulang kembali, tahap memperoleh pengetahuan anak, yang pertama itu tadi ada skema, kemudian ada adaptasi, adaptasi juga terbagi kedua lagi. Yang pertama ada asimilasi, kemudian yang kedua ada akomodasi. Kemudian setelah itu masuk ke equilibrium. Ya, equilibrium. Oke, berarti tahapannya hanya itu saja. Ya, secara umum seperti itu. Tapi itu artinya itu terjadi pada setiap tahap perkembangan ya, dari anak-anak sampai dengan dewasa kita juga begitu sebetulnya gitu kan. Dapat pengetahuan baru lagi, terus membuat skema baru. Pasti kan ketika masuk pengetahuan baru itu kan ada pertentangan, masa kayak gini sih? Coba cara lain gitu kan. Ada masa-masa untuk akomodasi dan asimilasi tadi. Tapi kemudian ketika sudah duduk, kita sudah yakin betul yang ini, nah itu baru yang dikatakan dengan ekuilibrasi. Oke. Nah, saya punya pertanyaan Ibu, bagaimana dengan pengetahuan sensori anak? Ya. Kan suka ada buku sensori, ada yang ada bulu-bulunya, kemudian ini ada sekarang yang udah masuk tahapan kalau itu. Ya. Jadi kembali ke tahapan Piaget ya. Tadi sudah kita singgung bahwa tahap perkembangan anak itu ada, tahap perkembangan kognitif itu ada 4 ya. Dari sensori motor untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, terus kemudian pra-operasional untuk usia 2 sampai 7 tahun, terus operasional konkret untuk anak usia SD 7 sampai 11, dan yang terakhir operasional formal untuk anak usia 11 ke atas, remaja lah ya. Nah, karena memang PAUD itu kan usianya tadi dari 0 sampai dengan 5 tahun, maka kita untuk PAUD ini nanti banyak difokus di praoperasional. Karena praoperasional tadi kan 2 sampai 7 tahun. Atau dari sensori motor lah ya. Tapi kalau operasional konkret itu udah usia SD nanti. Oke, berarti tadi ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget tadi. Yang pertama tahap sensori motor, biasanya anak usia 0 sampai 2 tahun. Betul ya. Kemudian yang kedua adalah praoperasional 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga tahap konkret operasional, ini 7 sampai 11, dan yang terakhir tahap formal operasional 11 tahun dan akan berkembang terus sampai dewasa gitu ya. Dan kita akan fokus ke tahap yang kedua, di tahap praoperasional yang terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Tapi sebelum masuk ke situ, boleh saya minta Ibu menjelaskan masing-masing lebih rinci. Silakan. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Sebetulnya kalau PAUD-nya secara umum itu kan dari 0 sampai dengan 5 tahun. Cuman kalau PAUD-nya di UT gitu, karena memang UT itu kan in service training, yang kita jadikan mahasiswa itu kan mereka yang sudah jadi guru. Nah, guru ini kan di lembaga PAUD itu kan memang resminya kan 4 sampai 5 gitu ya. Tetapi secara umum PAUD sendiri dari bayi. Nah, makanya ini masih cocok gitu sebetulnya ya untuk tahap sensori motor. Nah, sensori motor tadi Mbak Eva juga udah nanya kaitannya dengan yang bisa disentuh-sentuh gitu ya. Nah, memang itu kan dari 2 kata. Sensoris itu artinya sendiri adalah panca indera, ya, segala macam yang berhubungan dengan yang bisa mengindra itu namanya sensoris. Motor ya gerak. Nah, artinya di sana adalah tahap perkembangan kognitif yang mengandalkan panca indera dan melalui gerakan, itulah sensori motor gitu ya. Biasanya ini ya memang dari bayi ada tahapan-tahapannya, nanti kita jelaskan ya. Tahapan-tahapannya itu ada 6 fase sensori motor yang memang secara normal akan dilalui oleh setiap anak, setiap manusia sebetulnya karena kita juga pasti melewati itu. Nah, tahap yang kedua praoperasional atau kita bahas secara tuntas dulu langsung yang sensori motor, nggak apa-apa Mbak? Boleh, silakan. Biar lebih enak ya. Sensori motor tadi kan ada 6 tahap. Yang pertama itu gerak refleks sederhana ya. Gerak refleks itu untuk bayi sampai dengan usia 1 bulan, baru 1 bulan. Kan begitu lahir, apa sih refleks sederhana yang dimiliki oleh bayi? Nangis, menghisap ya, makanya suka langsung taruh di dada kan supaya dia belajar untuk menghisap puting ibunya.
menggenggam ya. Kita mau buka-buka begini tangannya begini lagi ya. Saya paling senang kalau nengok anak bayi itu saya masukin telunjuk ke ini terus dipegang-pegang ya. Gitu ya. Itu refleks sederhana yang memang itu sebetulnya adalah bekal dia untuk hidup ya. Dengan refleks menghisap itu dia bekal untuk hidup ya. Nah itu kemudian berkembang terus. Nah tahap selanjutnya itu namanya reaksi pertama, itu pada usia 1 sampai 4 bulan. Apa sih contohnya? Itu biasanya dia akan mulai mengulangi yang menyenangkan ya, misalnya kayak tadi menghisap. Menghisap mungkin apa aja tadinya yang ketemu dihisap. Betul. Gitu kan. Lama-lama kan dapat yang bisa dimakan ya, misalnya puting ibunya gitu ya. Lah akhirnya dia ngerti gitu ya, kalau ini dari trial and error terus ngerti kalau mau biar kenyang berarti menghisap ASI gitu, dapat itu gitu ya. Atau mulai suka main ludah gitu kan, sampai keluar busanya gitu. Nah itu karena dia rasanya kok menyenangkan meskipun tidak sengaja, kemudian diulang-ulang. Termasuk kemudian mulai mengguncang-guncang benda, tapi belum sering gitu ya. Kalau yang tahap selanjutnya yang namanya dengan refleks kedua atau reaksi kedua, nah itu udah mulai dengan sengaja gitu. Jadi dia ketemu kenceringan sengaja dipukul-pukulkan biar gitu bunyi. Ya. Biar bunyi gitu ya. Terus sudah mulai tertarik dengan sekitarnya, mungkin lihat apa gitu ya. Sudah mulai bisa manggil, biasanya sekedar yang sederhana ma, pa ya, yang satu kata seperti itu sudah bisa. Sudah mulai pengen misalnya dikasih boneka kecil atau apa, sudah mulai guling atau apa, sudah mulai didekap gitu. Itu refleks yang kedua seperti itu ya. Termasuk permainan cilukbah. Nah, itu biasanya sudah mulai bisa dilakukan oleh bayi usia 1 sampai 4 bulan ini. Meskipun baru gini doang ya, nggak sampai histeris gitu, tapi dia ngerti bahwa di balik bantal itu ada orang gitu dengan posisi yang sama. Gitu. Kalau posisinya berubah lagi dia belum sampai ke sana. Nah, selanjutnya setelah refleks gerakan kedua, reaksi kedua, nanti ada reaksi pertama, sekarang ada reaksi kedua. Reaksi kedua tadi ya cilubah. Nah, setelah itu ada koordinasi skema sekunder. Jadi sudah ada reaksi kedua, nah sekarang sudah mulai duduk nih, ada koordinasinya. Misalnya apa? Ya itu tadi dia sudah mulai ngerti kan. Oh, kalau misalnya itu mama, itu papa. Kalau butuh ASI berarti ke mama lihatnya gitu ya. Atau sudah mulai merangkak menggapai benda tertentu, sudah bertujuan lah. Itu karena sudah diulang-ulang tadi yang tidak sengaja, terus kemudian sudah mulai masuk ke pemikirannya gitu. Oh, ngambil ini begini caranya ya, dengan tangan. Kalau awalnya kan semua benda kan masuk mulut tuh. Iya. Apapun yang dia dapat pasti dengan mulut dia cobain. Tapi lama-lama dia ngerti bahwa benda tertentu hanya cukup dengan tangan gitu ya. Terus kemudian nanti ada yang dikatakan dengan reaksi ketiga, itu pada usia 17 sampai pada usia 1 tahun sampai dengan 18 bulan, 1,5 tahun ya. Itu sudah mulai lebih luas lagi jangkauannya. Sudah mulai menjelajah lingkungan, sudah mulai ngerti. Misalnya dia pegang pegang kayu, ditok-tok ke meja bunyinya gini, ditok-tok ke kaleng bunyinya kayak gini, dicoba-coba gitu ya. Sudah mulai menjelajah lah, mencoba bereksplorasi, sudah mulai mukul-pukul, macam-macam lah ya. Dia coba segala sesuatu dengan tangannya itu atau dengan kakinya gitu ya. Dan yang terakhir sudah mulai membentuk skema dari reaksi yang ketiga ini. Nah, ini biasanya dia sudah mulai bisa membayangkan, misalnya gini, membayangkan itu misalnya tadinya ada kerincingan diumpetin di balik gitu ya, di balik bantal yang itu. Dia itu sudah mulai bisa bentuknya itu kira-kira kayak gitu, dicari di tempat lain itu ngerti gitu. Kalau dipindah nggak bantal lagi, sudah mulai bisa ke sana kayaknya, sudah membayangkan bendanya itu nanti seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan nggak harus kelihatan bener-bener pas gitu baru ketawa gitu kan. Nah, kalau ini sudah mulai bisa mencari merangkaknya ke sana, merangkaknya ke sana gitu ya. Jadi ketemu lama-lama. Itu beberapa tahap sensori motorik yang terjadi pada anak. Sensori motorik, apakah termasuk di dalamnya juga menyadari kehadiran ada orang lain selain dirinya? Ya, betul. Tadi kan yang tahap mulai suka memandang gitu ya. Reaksi kedua itu memang dia sudah mulai menyadari ada bedanya antara bapaknya dengan ibunya, terutama bapak ibunya biasanya ya. Kan biasanya ibu dulu yang paling sering. Terus kemudian dia sudah mulai bisa membedakan, oh itu ibunya. Nanti kita akan ketemu yang seperti ini ya, ciri-ciri sensori motorik sama ciri-ciri operasional yang lebih detail lagi gitu ya, tentang bagaimana dia mulai bisa membedakan orang-orang di sekitarnya secara lebih luas. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ning. Mohon izin untuk rehat dulu sejenak. Dan UT Listeners, bagi Anda yang punya tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan Anda tulis di kolom komentar YouTube kita yang saat ini juga sedang live. Saya Fatima Eva dan juga Ibu Ning masih akan kembali di Tutorial Radio. So, stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Open Education Station for All listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tutorial udara. Membahas topik kita hari ini, model pengembangan kognitif menurut Piaget bersama Dr. Mukti Amini, seorang kaprodi PG PAUD di Universitas Terbuka. Pada segmen 1 kita sudah membahas bahwa Piaget itu membagi ada 4 tahap ya, perkembangan kognitif pada anak. Tahap pertama disebut dengan tahap sensori motor yang sudah sangat rinci Ibu Ning menjelaskan. Kemudian di tahap kedua ada tahap praoperasional ya, yang terjadi pada usia anak 2 sampai 7 tahun. Silakan Ibu Ning untuk menjelaskan mengenai tahap kedua ini. Ya, tahap kedua ini secara umum anak-anak itu sudah mulai bisa membuat gambaran mental gitu ya. Jadi sudah misalnya untuk bermain pura-pura dia sudah mulai ngerti
gimana sih kalau mau jadi nelayan, gimana sih kalau mau jadi petani, atau dia bermain pura-pura. Itu kan ada, kalau di PAUD itu ada yang kita katakan dengan micro playing, ada yang dikatakan dengan makro. Ya kalau mikro itu artinya benda-benda itu difungsikan sebagai sesuatu gitu ya, misalnya kursi nanti jadi kuda-kuda gitu ya. Kalau makro artinya memang dia memerankan dia sendiri jadi apa gitu, sesuai dengan kehidupannya sesungguhnya. Misalnya dia main di sentra rumah tangga, ya dia mainlah di situ sebagai ayah atau sebagai ibu, itulah makro. Itu sudah mampu dia lakukan. Jadi tidak berperan sebagai anaknya gitu ya, tapi dia sudah bisa membayangkan jadi orang lain gitu ya. Nah, dia juga sudah mulai bisa mengembangkan simbol nanti pada akhir masa praoperasional ini. Makanya kan sudah saatnya bisa masuk SD gitu ya. Sudah mulai ngerti kalau 2 buah benda itu bisa diwakili dengan bentuk begini 2 gitu ya. Kalau 3 buah benda itu bisa diwakili dengan begini, itu sudah mulai mengerti. Oke, itu di tahap yang kedua, pra-operasional. Tapi ciri-ciri lain yang lebih bisa dilihat gitu ya pada si anak tuh seperti apa? Karena kebetulan ini anak saya sendiri usia 2 tahun itu sudah masuk sih mikro dan makro itu. Kadang-kadang dia jadi dokter, manggil saya ibu periksa gitu kan ya. Tapi kadang dia tuh menunjukkan sisa kekeh-gumekehnya itu. Pokoknya mama tidur, katanya mama tidur, jadi nggak boleh buka mata gitu, harus tutup mata gitu-gitu. Seperti apa ciri-ciri yang bisa terlihat? Ciri-cirinya ini sebetulnya juga berurut dari yang paling dasar ke yang mulai berkembang ya. Yang pertama kali yang terjadi pada tahap praoperasional ini egosentris. Jadi dia masih memandang dari sudut dia sendiri. Misalnya dia lagi nonton apa, terus tiba-tiba dia nyeletuk, "Mah, kok itu rambutnya panjang ya, padahal kita lagi di dapur." Dia nggak ngeh kalau kita sendiri kan nggak ikut nonton, nggak ngerti ya, itu mesti lihat ke sana, ada apa sih gitu ya. Jadi yang dia bayangkan semua orang juga fokus ke itu gitu ya. Itu jadi egosentris, masih berpusat pada dirinya. Terus yang kedua animistis. Nah, ini yang kayak Mbak Eva tadi, segala sesuatu itu dianggap seperti hidup gitu ya. Misalnya udah sore kok mataharinya sudah mulai tenggelam, "Mah, mataharinya udah mulai ngantuk ya, Mah, dia mau tidur ya." Gitu ya. Atau kursi dianggap hidup seperti kuda dan seterusnya gitu ya. Jadi animistis. Nah, yang ketiga itu sudah mulai ada persepsi lompatan pikiran di sana. Biasanya dia terburu-buru. Ya misalnya ya artinya mengambil kesimpulan, tapi kesimpulannya itu dalam yang versi dia yang sangat singkat gitu ya. Misalnya ya itu tadi, misalnya mamahnya lagi di dapur, dia nggak ngerti, oh mama memang lagi sibuk, nggak lihat gitu aja. Jadi tidak berdasarkan fakta gitu ya. Nah, yang keempat sentrasi. Jadi sentrasi itu satu saja. Misalnya dia ada beberapa benda ya, atau kerikil misalnya. Kerikil dengan warna-warni yang berbeda-beda, dengan besar yang berbeda-beda. Kalau kita bilang, "Coba kamu kelompokkan yang besar-besar sama yang kecil dipisah." Dia bisa. Tapi kalau kita bilang, "Coba kamu kelompokkan yang besar-besar sama yang merah aja." Bingung. Campur aduk karena ada dua itu kan, 2 aspek yang harus dia masukkan. Nah, dia belum bisa yang seperti itu. Jadi hanya satu saja. Gitu ya. Terus yang ketiga irreversible. Jadi dia tidak bisa di tengah gitu ya. Harus mulai dari awal. Makanya kalau guru-guru TK itu kalau mau mengajarkan bilangan kan tidak langsung 10, tapi enggak langsung 1, 2, 3 gitu ya. Ayo berhitung, ini ada berapa? Enggak langsung coba dilihat aja langsung 10 gitu kan, enggak. Pasti dimulai dari awal karena memang tahapannya masih begitu. Harus dimulai dari awal lagi. Jadi enggak bisa langsung ngacak celek gitu ya. Terus transduktif artinya apa? Itu ya tadi itu tidak bisa atau belum mampu mengumpulkan fakta yang banyak untuk mengetahui sesuatu gitu ya. Jadi sekedar asal lihat saja gitu ya. Dan yang terakhir belum hierarkis. Jadi kalau diminta untuk mengurutkan dari kecil ke besar itu masih belum. Ya kadang-kadang bisa, tapi lebih bisanya itu lebih pada trial and error sebetulnya gitu ya, bukan memang karena pengetahuannya ini paling kecil, ini lebih kecil terus sampai yang paling besar gitu. Lalu implikasi tahap ini pada PG PAUD itu seperti apa? Ya, karena memang dia sudah mulai bisa mengembangkan kognitifnya, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah mengajak anak-anak untuk mulai banyak mengamati sekitar gitu ya. Mengamati sekitar, mencari benda di sekitarnya, ya tadi mengelompokkan. Memang mengelompokkannya ini hati-hati untuk usia yang awal, untuk anak-anak kelompok A misalnya, untuk anak kelompok ATK belum langsung 2 aspek, 1 aspek dulu, nanti kemudian baru 2 aspek. Itulah kenapa balok-balok di TK itu yang dominan adalah balok yang tanpa warna dulu, karena memang kemampuan untuk menyeleksi bentuk itu lebih dulu timbul daripada warna gitu ya.
Nah, supaya nanti nggak bingung, jadi biasanya kan balonnya warnanya krem-krem itu ya, krem biasa saja. Yang penting presisinya apa supaya bisa disusun ke atas gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kalau itu sudah bagus, sudah mulai terbentuk tahapan block buildingnya, barulah nanti kemudian pada balok-balok yang berwarna gitu. Karena berkembang dulu salah satu aspeknya, baru yang lain gitu. Oke. Latihannya bisa dengan ada kayak kubus, kemudian ada yang bentuknya segitiga, bulat, itu yang segitiga masukkan ke yang memang lubang segitiga, itu juga bisa dijadikan itu latihan. bagian dari pengenalan bentuk, termasuk tadi kayak misalnya mengenalkan misalnya ada angka 3, masukkan ke situ buahnya ada 3. Kalau yang pas di keranjang ada angka 4, masukkan di situ keranjangnya ada 4 gitu ya. Jadi intinya dia sudah mulai bisa, itu namanya kan 3R ya, reading, writing, and arithmetic. Tapi 3R yang permulaan banget sih ya. Bukan berarti mengajarkan membaca menulis dalam arti yang skolastik, tidak, tapi stimulasi, lebih kepada stimulasi. Dan itu bagus banget sebetulnya kalau memang bisa kita create melalui berbagai permainan ya. Oke, dan itu adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, tahap konkret operasional yang terjadi di usia 7 sampai 11 tahun. Silakan penjelasannya Ibu. Nah, tahap konkret operasional ini ada beberapa ciri juga ya. Intinya gini, kalau tadi anak-anak itu masih belum duduk gitu ya membayangkannya, kalau sekarang sudah mulai bisa membayangkan, tetapi memang harus diawali dengan benda konkret dulu gitu. Itu yang membedakan antara anak usia SD dengan anak usia yang lebih tinggi ya, anak SMP. Jadi diawali dengan benda konkret, tapi dia sudah mulai memahami dialog, biasanya sudah memahami dialog dan sudah bisa tadi untuk seriasi sama klasifikasi itu sudah lebih canggih lah ya, mengelompokkan berdasarkan bentuk atau warna udah bisa ya, dua versi sekaligus gitu ya, atau mengurutkan itu sudah dia lalui gitu ya. Nah, ciri-cirinya ada 5 ya. Yang pertama itu konservasi, artinya dia bisa tahu kalau benda-benda itu volumenya tetap meskipun mungkin tampilan luarnya berubah. Kayak gini ya, kalau anak yang tadi praoperasional, kita punya minuman di gelas yang pendek tapi gede, sama di gelas yang tinggi tapi kecil, biasanya bilang yang banyak yang mana? Pasti yang besar itu. Yang ini malah biasanya karena kelihatannya gitu. Banyak tinggi. Oh, kelihatannya kan? Tinggi. Biasanya dia akan, aku mau yang itu lebih banyak, padahal ya sebenarnya sama kan, volumenya sama. Nah, anak usia konkret operasional sudah ngerti itu, sama aja kok gitu, karena dia tahu volumenya sama. Dan nanti kalau dituang juga sama gitu ya. Atau misalnya kalau masih praoperasional itu, misalnya ada kancing baju gitu, perfect gitu 10 biji, sama kancing baju yang kita tata panjang itu, dia akan bilang banyak yang panjang. Oke. Padahal jumlahnya 10 juga gitu ya, karena kelihatannya kan secara visual memang kelihatan lebih memakan tempat gitu ya, padahal sama jumlahnya. Tapi kalau anak yang konkret operasional sudah ngerti bahwa mau dibegitukan mau dibegini kan sama aja 10 jumlahnya gitu ya. Itu yang membedakan antara tahap sebelumnya dengan sekarang. Terus desentrasi tadi sudah mulai bisa berpikir dengan banyak cara. Silahkan dikelompokkan berdasarkan warna dan bentuk, atau nanti berdasarkan besarnya dengan warnanya, sudah bisa dia memilah-milahkan begitu ya, lebih rinci. Terus reversible ya, tadi kalau misalnya disebutkan sesuatu bisa langsung nyebut, misalnya coba ini jumlahnya berapa, misalnya ada buah apel gitu ya, nggak langsung, kalau tadi kan harus dari awal lagi 1, 2, kalau ini langsung dia lihat sendiri, oh 15 Bu, oh 12. Nah, kalau ibu ambil, sekarang ibu ambil nih segini, sekarang ada berapa? Berarti yang ibu ambil tadi ada berapa? Udah ngerti ya. Ya, meskipun tidak langsung harus ngitung dulu dari awal, enggak gitu ya, sudah oke. Terus hierarkis tadi ya, sudah bisa mengurutkan, jeli gitu ya. Makanya ini kan kalau anak usia SD kan nanti kemudian dia mulai belajar bilangan, garis bilangan itu kan karena dia sudah bisa mengurutkan dengan rapi gitu ya, dari bilangan negatif, 0, bilangan positif, ya angka bilangan prima dan seterusnya sudah mulai bisa. Terus yang terakhir mulai mengembangkan nalar induktif deduktif ya. Jadi dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus itu juga sudah mulai bisa dilakukan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Oke, lalu implikasi tahap ini di PAUD? Ya, kalau untuk konkret operasional kan sebetulnya sudah lewat kita ya, karena itu kan 7 sampai 11. Itu sudah anak usia SD, tetapi memang itu juga ada implikasinya secara umum ya. Yang jelas implikasinya ya apa yang diajarkan di SD itulah yang memang sesuai dengan anak-anak operasional konkret ya. SD sendiri pun kita kan bisa pecah 2 sebetulnya. Kalau yang kelas rendah, kelas 1 sampai 3 itu masih
masih ada bau-bautnya lah gitu ya. Sebetulnya secara teori tidak boleh terlalu skolastik, apalagi kelas 1 dan 2. Kalau ibaratnya kalau di kelas TK itu perimbangan antara belajar dan bermainnya itu misalnya 70-30 dengan banyak bermainnya. Usia kelas 1 itu paling tidak ya 60-40 atau 50-50 lah. Jangan tiba-tiba langsung 90 belajar, bermainnya cuma pas istirahat aja. Stres nanti anaknya. Jadi harus sedikit dikurangi. Nah, serius skolastik belajar itu sebetulnya di usia kelas 4, 5, 6 gitu. Usia 4, 5, 6. Berarti 4, 5, kalau 6 misalkan SD maksudnya. Kelas 4, 5, 6 SD. Artinya kalau jadi guru SD kelas 1, 2 itu memang nggak mau dia juga harus belajar ilmu PAUD sebenarnya. Iya. Karena usianya sebagai sebetulnya dasar. Masih peralihan gitu ya menuju ke sana. Oke, berarti kalau misalkan di Indonesia sendiri sampai ada peraturan SD yang masuk SD itu harus berusia 7 tahun. 7 tahun Ya, gitu kan ya. TK itu 5-6 tahun gitu. PAUD kemudian di bawah itu. Berarti itu juga berangkat dari salah satunya teori si Piaget ini ya. Karena kan itu diambil rata-rata secara umum ya, meskipun dalam kenyataannya nanti kan misalnya boleh aja sih ada tes psikolog, oh ini meskipun usianya masih belum 7 tahun tapi dia secara kesiapan bersekolah sudah bisa, itu kan oke. Tetapi kan kita tidak bisa semua anak Indonesia dites sama psikolog dong, ya nggak mampu juga bayarnya, maka dibikinlah rata-rata seperti itu secara aturan untuk memudahkan. Karena bagaimanapun kalau belum matang kemudian terus dipaksakan, enggak kok anak saya bisa, kok anak saya udah bisa baca, tetapi memang belum siap, kan perkembangan nggak hanya kognitif, nanti kan ada sosial, ada perkembangan moralnya dan sebagainya. Nanti akan ada masa yang hilang gitu ya, yang kemudian itu akan seperti dicari terus oleh anak itu sampai dengan dia dewasa. Termasuk tahap ini yang menarik, misalnya tahap sensori motor tadi. Anak tidak dipuaskan untuk memuaskan panca inderanya, untuk sering menyentuh, untuk sering memegang-megang sesuatu. Nanti pas tua sering megang-megang, artinya ya itu tadi, sampai ada teori seperti itu saya pernah baca gitu ya. Jadi kalau bolak-balik kita tuh suka ibu-ibu nih ya, ih kok bajunya cakep banget ini, masa sensori motornya dulu nggak terpenuhi ya, kok ini sutranya ini halus banget gitu ya. Jadi malah baru sekarang baru bisa membedakan halus kasar ya, menikmati ya. Itu dulu nggak puas ini sensori motor. Oh ini yang mungkin dibilang masa kecil kurang bahagia itu ya Bu ya. Sensori motor itu kan yang selama ini kita lebih aware itu kan tangan. Ya tangan. Padahal kan sensori motor itu kan panca indera sebetulnya kan. Tangan ini kan hanya mewakili kulit sebagian kecil saja. Nah ini yang kadang-kadang guru di PAUD juga masih kurang mengeksplor yang sisi lain. Kalau mata mungkin oke lah, mungkin yang kantong Doraemon terus nanti dikeluarin lihat apa saja masukin oke. Tapi indera kulit di sisi yang di tubuh yang lain itu kurang dieksplor, punggung, kaki gitu. Padahal kan itu bisa dilatih ya. Misalnya kalau kayak kaki dengan menyiapkan beberapa ember terus diisi kerikil, tapi jangan yang tajam-tajam ya, nanti berdarah lah kakinya ya. Ada kerikil bulat-bulat, ada pasir, ada misalnya isinya yang tanah biasa, ada isi es batu gitu ya. Tapi merem, dia suruh ngincak ini kira-kira apa, mana yang lebih kasar. Itu kan sebetulnya melatih sensori motor. Ini yang kadang-kadang belum dieksplor oleh guru-guru kita. Itu jadi permainan saya di rumah sama anak saya, Bu. Oh iya, menarik. Tepung, beras gitu kan, kacang hijau, kemudian kacang yang besar-besar itu kan dia suka, ini apa coba, ini besar atau kecil? Besar, ini besar atau kecil gitu. Jadi memang dibutuhkan ternyata. Betul, ya. Termasuk kalau saya dulu zaman kecil itu suka itu, main tebak-tebakan tulisan di punggung. Oh iya, ya. Itu sebetulnya melatih sensori motor gitu ya, karena kita melatih kepekaan kulit kita yang di punggung. Jadi kulit itu kan sebetulnya seluruh badan kita bisa dilatih ya. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu, dan mohon izin untuk rehat sejenak. Dan bagi Anda UT listener serta mahasiswa yang saat ini sedang menyimak, silahkan apabila Anda memiliki tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan untuk ditulis pertanyaan dan tanggapan Anda pada kolom komentar YouTube yang saat ini juga sedang live. Saya Fatima Eva dan juga Ibu Ning masih akan kembali dalam tutorial udara membahas mengenai mode pengembangan kognitif menurut Piaget. So stay tune di UT Radio, Open Education Station for all. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah.
kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga, dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Sejak universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT Open Education Station for All UT Listeners, terima kasih Anda masih dalam program tutorial radio membahas topik kita kali ini, model pengembangan kognitif menurut Piaget bersama Dr. Mukti Amini, seorang kaprodi PG PAUD di Universitas Terbuka. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ning, ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada anak menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, ya, biasanya terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga baru saja dijelaskan adalah tahap konkret operasional terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan kali ini saya akan meminta Ibu untuk menjelaskan tahap yang terakhir, tahap formal operasional terjadi pada usia 11 sampai dewasa. Ya, ini yang tahap terakhir ya. Tahap formal operasional di mana anak-anak sudah bukan anak-anak lagi ya, udah 11 tahun, biasanya kita sebut remaja, itu memang dia sudah mulai bisa dilatih untuk berpikir layaknya orang dewasa gitu ya. Nah, tapi memang ini bukan dunia PAUD, cuma kita sebagai pengetahuan aja kita perlu tahu ya, ada 2 ciri utama di sana ya. Yang pertama sudah mulai bisa mengemukakan hipotesis. Makanya kan kalau anak-anak SMP pun kan sudah mulai belajar penelitian kecil-kecilan ya. Betul. Ada mini riset, terus sudah kemudian diajak ke lab juga nggak petunjuknya itu kan nggak rinci banget, tapi dia disuruh mencoba sendirian. Kemudian nanti langkah-langkahnya ditulis sendiri, terus bikin kesimpulan dari percobaannya. Itu kan sebetulnya kan melatih mereka untuk berpikir ilmiah ya, dengan kemudian melahirkan hipotesis ya, langkah-langkah ilmiahnya kan ada ya. Jadi dia sudah mulai belajar memikirkan berbagai macam faktor, kemudian memilih mana yang kira-kira kalau misalnya ada solusi pemecahan masalah, solusi mana yang paling tepat, itu kan sudah mulai bisa anak-anak usia segitu ya. Terus dia juga sudah mulai mengembangkan dalil pemikiran. Jadi artinya dia sudah mulai bisa menimbang ini mana yang kira-kira lebih masuk di akal gitu ya. Kalau ada beberapa pertanyaan, kalau kayak sekarang kan hoax sama enggak itu kan campur aduk. Nah, anak-anak usia segini kalau memang dia dilatih dengan benar, dia sudah mulai bisa
mengambil dengan logikanya, oh ini mah nggak nyambung gitu ya, teori ini nggak nyambung, ini nggak bisa dipakai, itu sudah mulai bisa ya. Jadi dia sudah mulai memilah mana info sampah, mana info emas, gitulah ibaratnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Ning. Dan mohon izin untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir di kolom komentar YouTube, Ibu. Oke, silahkan. Ada Maria Teresia, terima kasih sudah menyimak. Ada Ramadayani dari Hong Kong yang juga hadir. Terima kasih. Kemudian ada dari SD 014 Meranti, dari UPBJJ UT Pekanbaru, hadir katanya ya. Kemudian ada Muhammad Maktub Hidayat, anak PGSD, hadir dari UPBJJ Purwokerto. Terima kasih Purwokerto. Kemudian ada Nur Khalifah, hadir dari UPBJJ Surakarta. Terima kasih Surakarta. Suka sekali dengan Piaget, katanya bapak kognitif. Ini betul kayaknya ya, mbahnya kognitif. Seperti yang Bu Ning tadi bilang ya. Kemudian ada Diah Retno Anggraini, hadir dan menyimak. Ada Surya Widya, hadir menyimak. Terima kasih. Ada Hidup Perempuan, selamat pagi Bu Ning dan Sis Eva, izin menyimak dari Cilebut. Terima kasih Cilebut. Ada Ibu Tri Martini, hadir. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga Ibu Tri Martini. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Ada Muh Junaidi yang juga turut hadir. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube. Ditanyakan dari Maria Teresia. Selamat siang Ibu Amini, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Antonia, mahasiswa UT Jakarta Timur, jurusan Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya, apa 4 gagasan utama yang digunakan Piaget untuk menggambarkan proses kognitif, dan apa saja contoh kasus teori kognitif menurut Piaget? Menarik sekali pertanyaan. Ya, 4 gagasan utama itu sebetulnya kita bahas di awal tadi ya. Ada skema, terus kemudian ada adaptasi, ada equilibrium. Terus, ada di antara adaptasi itu ada yang sebetulnya organisasi ya. Artinya proses berpikirnya itu yang kita sebut organisasi, baru kemudian ekuilibrasi. Itu yang biasanya disebut sebagai 4 gagasan utama Piaget. Dan itu bisa dimanfaatkan manusia segala usia kan. Ya, semua orang belajar dengan tahapan itu gitu ya. Terus tadi pertanyaan keduanya? Contoh kasus teori kognitif menurut Piaget. Contoh kasus. Ya, kalau tadi sebetulnya yang sudah kita bahas semuanya sudah pakai kasus ya. Banyak yang bisa kita pelajari sebagai kasus. Sekalian ini saya memberikan contoh. Misalnya untuk anak-anak, kalau sekarang kan PAUD ya yang kita bahas. Mungkin kalau Mbak Maria kan sebetulnya ilmu komunikasi kan luas ya, tidak hanya untuk PAUD. Cuman karena kita fokus di PAUD, kita bahas yang contoh untuk anak PAUD. Misalnya di tahap praoperasional. Tadi kan salah satu cirinya egosentris misalnya. Tadi kan misalnya sudut pandang, oh, mamahnya lagi masak dia nggak ngerti, atau misalnya saya pernah nih pengalaman sendiri, saya pulang kampung mau lebaran gitu ya, waktu itu masih gadis, terus ponakan saya itu tinggal seharinya di Cilegon, sering ketemu saya karena Jakarta Cilegon kan dekat ya, jadi saya sering main ke sana. Dia waktu itu usia 3 lah, jadi kan memang pra-operasional nih. Pas lihat saya datang, dia itu gini, boleh kenapa kesini? Ini kan rumah nenek aku. Boleh ngapain ke sini? Jadi saya disuruh pergi. Lah, nenekmu itu ibuku. Jadi dia tidak paham hubungan itu keluarga. Artinya masih egosentris di sana. Jadi saya ketawa-ketawa aja. Wow, ramudeng ini gitu ya, masih kecil. Nah, contoh yang lain untuk yang praoperasional ya, ini kasusnya misalnya irreversible. Jadi dia membayangkan seseorang itu sudah lengkap dengan busananya. Saya pernah punya mbak, dia biasa pakai jilbab kalau ngasuh. Nah, rambutnya itu keribu gitu memang sih. Tapi suatu saat dibuka terus anak saya nangis, dia mau ngambil, tambah kejer. Dikira orang lain gitu ya. Terus ini Mbak Is anaknya tetap kejer. Baru dia, mungkin gara-gara aku nggak pakai jilbab baru anaknya mau. Ya itu tadi irreversible. Jadi dia melihat orang itu sudah lengkap dengan perangkatnya gitu ya, tampilan luarnya sudah dia lihat, itulah Mbak Is seperti itu tampilannya gitu, nggak boleh ganti. Oke, itu salah satu contoh kasus gitu ya. Contoh kasus dari teori kognitif menurut Piaget. Ada pertanyaan lain Ibu? Ya, silakan. Dari Muhammad Maktub Hidayat. Dalam berpikir, praoperasional anak-anak masih egosentris. Lalu bagaimana caranya kita sebagai guru agar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikirnya? Terima kasih. Ya seperti tadi ya, dengan dialog tentunya memang pemahaman dialog itu kan nanti akan matang, tadi kita jelaskan di tahap operasional konkret. Tetapi memang namanya stimulasi itu kan kita berikan lebih banyak melalui dialog. Kita masuk kayak tadi. Asal yang penting
perlu gimana sih mama kan lagi di dapur lagi sibuk. Nah gitu-gitu kan mematahkan semangat. Tapi perlu dipahami, oh gondrong ya, coba mama lihat. Paling enggak dengan kita bilang coba mama lihat, itu dia sudah ngerti bahwa tadi mamanya nggak lihat kok gitu ya. Nah jadi dialog-dialog yang membangun, terus kemudian diarahkan supaya nanti dia bisa melihat, oh kalau dari, tapi mama lagi di dapur loh, dia nggak lihat, nggak apa-apa, itu disampaikan nggak apa-apa, secara asertif saja gitu ya, jangan sampai kesannya mematahkan keingintahuannya. Itu secara umum seperti itu. Oke, selain dari dialog mungkin ada kayak role play gitu-gitu. Betul. Apakah bisa? Boleh. Ya role play itu bagian dari cara untuk segera memahami bagaimana dari sudut pandang orang lain. Malah bagus tadi ya, ada makro, ada mikro, itu juga salah satu bentuk melatih egosentris. Atau melalui permainan, kalau biasanya aslinya sendiri itu dia bikin percobaan tuh, dia pakai meja disekat begini ya. Ada sekat tinggi gitu. Di sana itu ada 2 orang, di sana ada tiga boneka gitu ya. Di sini ada 1 boneka. Dia sebenarnya sudah disuruh melihat ke semua itu sekat-sekat itu, bahwa di sana ada 2, di sini ada 3. Tapi ketika ditanya ulang, di sana ada berapa boneka? Tapi jawabannya cuma 1. Karena yang dilihat di sini 1. Gitu ya. Nah, biasanya cara ini kan membenarkan egosentris adalah dengan disuruh berdiri, dilihat lagi gitu ya. Coba ada berapa sebenarnya. Kan kalau lihat baru oh di sana 2 gitu ya. Itu seperti itu. Jadi menyadarkan bahwa dari sudut pandang orang lain itu nggak sama kok dengan apa yang kita lihat di depan mata gitu. Oke, ini sekalian bertanya Bu, mengenai penyapihan ini bisa juga masuk ke hal yang Ibu utarakan barusan ya. Jadi saat bayi masa disapih itu kan egosentrisnya tetap ya. Saya maunya mimi susu gitu ya, saya maunya netek. Tapi ya sudah waktunya stop ya harus stop gitu kan, karena kalau misalkan nggak stop ini efeknya bisa kemana-mana gitu. Nah lalu untuk membuat si bayi sendiri sadar cara menyetopnya, apakah dengan role play? Karena saya yang tepat seperti apa? Pengalaman saya adalah kalau anak saya main boneka, lalu bonekanya bonekanya nenen dulu, enggak, bonekanya sudah besar, bonekanya tidak nenen lagi, kamu pun sudah besar, kamu pun tidak nenen lagi. Apakah cara seperti itu tepat untuk bukan membungkam tapi sedikit mengikis egosentris si anak, keterikatan si anak terhadap ASI atau seperti apa? Ya, itu juga cara yang bagus ya yang dilakukannya. Tidak tidak instan, apalagi sampai didukunkan gitu ya biar anaknya betul, itu masih ada memang cara-cara gitu seperti itu. Jadi membangun dialog atau dengan permain peran gitu. Ada juga, jadi memang kita mesti lihat juga karakter anak kita. Ada anak yang ngulik banget gitu kan, kenapa alasannya, itu bisa dengan dialog. Ada teman saya yang dengan memberikan buku gitu ya tentang nutrisi, ini seperti ini perkembangannya, anak yang bagus itu seperti ini, kalau ASI sudah 2 tahun itu kualitasnya seperti ini gitu ya. Dijelaskan, dia ngerti. Sampai kemudian dan selalu ditanamkan, di Quran dibilangnya begini kan, dia kan tiap hari baca Iqra tuh, dia ngerti kalau Quran itu pedoman hidup dia gitu ya. Nah di Quran dibilangnya seperti ini, artinya kalau kita umat muslim ya kita patuhlah sama anjuran Quran. Terus adik sekarang usianya berapa, dan itu sudah dipersiapkan beberapa bulan jauh sebelumnya. Nanti berarti ingat ya, kalau usia 2 tahun kalau kita mau jadi anak muslim yang taat ya kita berhenti, adik berhenti, tidak minum ibu lagi kan, begitu kata Quran gitu ya. Jadi dia begitu pengen langsung diingatkan, adik mau jadi anak soleh gitu. Jadi dia ingat, dia harus menahan keinginannya. Tapi dialognya dibangunnya lama, nggak cuma jarak seminggu dari penyampaian baru diomongin, enggak gitu ya, dialog sedikit gitu ya. Jadi anaknya juga tidak sungkan untuk menyampaikan ketika ingin, tetapi dia juga kemudian kembali lagi sadar bahwa itu sudah tidak pas buat saya gitu. Tapi tidak terus menahan diri, akhirnya terus biasanya kan kompensasi kalau menurut Sigmund Freud itu kan beralih ya, yang tadinya mungkin cemas terus mungkin gigit jari atau kemudian gitu ya, pegang-pegang gitu ya, atau pengen sering pipis dan sebagainya, itu kan malah bahaya gitu ya karena ditahan. Oke, baik, terima kasih. Dan terakhir Ibu, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini mengenai modal pengembangan kognitif menurut Piaget. Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua anak usia dini harus sangat memahami teori Piaget ini ya, karena memang sangat mendasar bagi anak-anak, terutama dari sisi perkembangan kognitifnya. Nah, karena memang kita di usia PAUD, maka yang perlu kita perhatikan adalah di tahap praoperasionalnya, jangan sampai ada yang kelewat kayak tahap sensori motor dan praoperasional, maaf ya. Sensori motor juga meskipun mungkin agak terlambat, sekarang anak-anak kita sudah usia
4-5, tetapi silahkan tetap terus dilatih gitu ya, jangan sampai ada yang nanti tadi masa kecil kurang bahagia ya baru kemudian mulai muncul pengen sensori motornya pas usia dewasa, kan bahaya gitu ya. Ada yang belum terpuaskan, karena justru melalui sensori motor yang tepat itulah maka perkembangan kognitif anak itu akan bagus ya. Ibaratnya kalaupun ada spidolnya itu tebel gitu di sini karena sudah melalui tahap-tahap biasa secara urut gitu ya, dari sensori motor kemudian ke praoperasional. Nah, nanti kalau untuk guru SD mungkin bisa lebih fokus kepada tahap operasional konkret, dan yang guru SMP ke tahap operasional formal. Oke, baik, terima kasih. Prinsip saya golden age tidak terulang kembali. Iya, betul. Tidak lewat lagi, cuma sekali lewatnya. Iya, baik, terima kasih atas kehadirannya di studio Ibu Ning. Jangan bosan-bosan untuk selalu hadir dan sharing mengenai banyak hal, karena seru sekali kalau ngobrol sama Bu Ning. Kayaknya 1 jam tuh berasa kurang gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan bagi Anda UT listener, saya masih akan menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All.